Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Khaironi Budiono dengan NIM 230901501071 dari kelas F. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis masalah pada PT Dinamika Nusantara yang terkait dengan perilaku organisasi. Presentasi ini dibuat dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Warka Syahbrani, SE, MSc, AKCA, dan Bapak Lukman Dahlan, SE, MAK. Nah, dalam presentasi ini saya akan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada dalam PT Dinamika Nusantara. Kemudian saya akan menghubungkannya dengan konsep perilaku organisasi yang telah dipelajari. Kemudian saya juga akan memberikan solusi terintegrasi untuk masing-masing masalah tersebut dan menyusun strategi implementasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Permasalahan yang akan saya identifikasi ini terkhusus pada persepsi dan pengambilan keputusan, kepemimpinan, serta konflik dan negosiasi. Untuk permasalahan pertama terkait isu persepsi dan pengambilan keputusan pada PT Dinamika Nusantara, di sini saya ada mengidentifikasi dua permasalahan utama. Yang pertama bisa dilihat pada paragraf 7. Di situ menyebutkan bahwa manajemen merasa bahwa kebijakan yang diterapkan sudah cukup mendukung karyawan, tetapi sebagian besar karyawan merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dari poin ini, saya bisa mengidentifikasi bahwa terjadi ketidakselarasan persepsi antar manajemen dan juga karyawan. Kemudian permasalahan yang kedua ini ketidakpercayaan terhadap sistem promosi dan insentif. Yang dapat kita lihat pada paragraf 12, di situ menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, beberapa karyawan merasa bahwa promosi di perusahaan lebih dipengaruhi oleh hubungan personal daripada kinerja. Ketidaksesuaian persepsi antar manajemen dan karyawan ini menunjukkan pentingnya proses pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan untuk membangun kepercayaan. Karena manajemen ini merasa kebijakan yang mereka buat ini sudah memadai, sementara karyawan merasa tidak dilibatkan. Nah, hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam komunikasi dan mengurangi kepercayaan antar kedua belah pihak. Dalam perilaku organisasi sendiri, persepsi memainkan peran besar dalam bagaimana karyawan menilai kebijakan, keputusan, dan bahkan niat dari manajemennya. Ketika karyawan ini merasa suara mereka tidak didengar, hal ini bisa mengarah pada ketidakpuasan dan penurunan motivasi kerja. Untuk itu, pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi karyawan ini akan memperbaiki persepsi mereka terhadap manajemen, serta membangun kepercayaan dalam organisasi. Terkait kedua masalah sebelumnya, saya juga membuat dua solusi terintegrasi. Yang pertama ini meningkatkan keterlibatan karyawan dengan cara seperti membuat forum diskusi atau membuat survei anonim untuk melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada karyawan tersebut. Kemudian solusi yang kedua, perusahaan bisa melakukan transparansi promosi dan insentif. Contohnya itu menerapkan kriteria promosi dan insentif yang jelas, terukur, dan berbasis kinerja. Serta kriteria ini dipublikasikan, jadi tidak hanya manajemen saja yang mendapatkan, tapi karyawan pun dapat melihat kriteria-kriteria tersebut. Kemudian untuk strategi implementasinya, untuk jangka pendek, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perusahaan bisa meningkatkan transparansi dan keterlibatan. Kemudian untuk jangka panjangnya, perusahaan bisa melakukan pengembangan budaya organisasi yang lebih kolaboratif. Contohnya seperti menyelenggarakan kegiatan team building berkala untuk membangun kerjasama lintas generasi maupun departemen. Nah, dari solusi dan strategi implementasi yang saya berikan ini, saya berharap perusahaan mampu mengurangi jarak emosional antara manajemen dan juga karyawannya, serta dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem dari perusahaan sendiri. Kemudian permasalahan selanjutnya, permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan pada PT Dinamika Nusantara. Di sini saya juga mendapat dua permasalahan terkait dengan gaya kepemimpinannya. Yang pertama ini gaya kepemimpinan yang otoriter. Bisa dilihat pada paragraf 11 menyebutkan bahwa sebagian besar pemimpin tidak
sebagian besar pemimpin tim dianggap terlalu fokus pada hasil tanpa memperhatikan kebutuhan karyawan seperti keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Nah, yang kedua ini ada kurangnya komunikasi dua arah. Gaya kepemimpinan yang otoriter ini menghambat komunikasi dua arah dan mengurangi motivasi yang berdampak pada kinerja individu maupun tim. Dalam teori perilaku organisasi, kepemimpinan yang efektif harus bersifat partisipatif, mendorong keterlibatan, dan mendengarkan umpan balik dari karyawan. Jika seorang pemimpin hanya fokus pada hasil tanpa memperhatikan kebutuhan karyawan seperti keseimbangan kerjanya, kehidupan pribadi, ataupun kebutuhan emosional dari karyawannya, maka mereka ini cenderung merasa tidak dihargai dan kurang termotivasi. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tegang dan mengurangi produktivitas secara keseluruhan. Adapun solusi yang bisa saya berikan terkait dua masalah tadi. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan ini diberikan untuk manajer. Nah, pelatihan ini berisikan tentang bagaimana gaya kepemimpinan yang inklusif seperti kepemimpinan transformasional dan berbasis empati. Kemudian solusi kedua, perusahaan bisa melakukan program mentorship, seperti memasangkan karyawan-karyawan muda dengan pemimpin senior yang membangun hubungan kolaboratif dan meminimalkan kesenjangan generasi. Strategi implementasinya untuk jangka pendeknya itu sama dengan solusinya, yaitu pelatihan kepemimpinan berbasis empati. Kemudian untuk yang jangka panjangnya, perusahaan bisa melakukan reformasi sistem promosi dan insentif dengan cara melakukan tinjau ulang kriteria promosi dan insentif setiap 6 bulan sekali berdasarkan masukan karyawan dan evaluasi kinerja mereka. Dan perusahaan juga bisa memperkenalkan program penghargaan non-monetary seperti sertifikasi profesional dan peluang pelatihan lanjutan. Nah, dari solusi dan strategi implementasi ini diharapkan perusahaan ini dapat membentuk pemimpin yang mampu mendukung kebutuhan karyawannya dan juga mampu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri dari para karyawan mudanya. Kemudian permasalahan yang ketiga sekaligus yang terakhir, di sini saya membahas terkait konflik dan negosiasi yang terjadi pada PT Dinamika Nusantara. Di sini untuk konflik sendiri saya mengidentifikasi ada 3. Yang pertama terdapat pada paragraf 11 yang mengatakan bahwa beberapa karyawan muda mengeluh bahwa ide-ide mereka sering diabaikan oleh rekan kerja yang lebih senior. Sebaliknya, karyawan senior merasa bahwa karyawan muda kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka. Dari kalimat tersebut, kita bisa mengidentifikasi bahwa ada konflik antar generasi. Kemudian yang kedua ada konflik antar departemen, yang bisa kita lihat pada paragraf 13. Dan kemudian yang terakhir ada ada kurangnya sistem resolusi konflik. Nah, konflik yang tidak terselesaikan ini mempengaruhi dinamika tim, kerjasama lintas departemen, dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dalam teori perilaku organisasi, konflik ini dapat menjadi pemicu untuk inovasi dan perbaikan jika diselesaikan dengan cara yang konstruktif. Namun, jika dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, konflik ini malah dapat memperburuk hubungan antar individu dan tim. Ketidaksepakatan mengenai pembagian tugas, gaya kerja, atau alokasi sumber daya ini dapat memperlambat kemajuan proyek dan mengurangi semangat tim. Oleh karena itu, organisasi ini perlu memiliki mekanisme resolusi konflik yang efektif, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan negosiasi dan komunikasi agar konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih produktif. Untuk ketiga masalah ini, saya membuat 2 solusi terintegrasi. Yang pertama, penyelesaian konflik yang lebih terstruktur. Contohnya itu membangun sistem yang formal untuk melaporkan dan menyelesaikan konflik dengan melibatkan mediator netral. Kemudian yang kedua, perusahaan bisa melakukan pelatihan komunikasi lintas generasi dan departemen, seperti mengajarkan teknik komunikasi yang efektif untuk mengurangi kesalahpahaman dalam pekerjaan mereka. Kemudian untuk strategi jangka pendeknya, perusahaan bisa meningkatkan sistem resolusi konfliknya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti membangun tim mediasi untuk menangani konflik secara cepat dan objektif, serta
melakukan sosialisasi prosedur pelaporan konflik yang mudah diakses oleh semua karyawan. Kemudian untuk jangka panjangnya, perusahaan bisa melakukan peningkatan komunikasi internal dengan cara menggunakan platform digital terintegrasi untuk menyampaikan informasi dan arahan secara jelas dan tepat waktu. Serta perusahaan juga bisa menerapkan kebijakan komunikasi terbuka, di mana karyawan ini dapat menyampaikan ide atau masalah secara langsung kepada manajemen tanpa ada rasa takut maupun terintimidasi. Dari solusi dan strategi implementasi yang sudah saya berikan, saya harap perusahaan ini mampu menurunkan tingkat konflik di lingkungan kerjanya, serta dapat memperkuat kerjasama tim dan koordinasi lintas departemennya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya berharap solusi dan strategi yang saya presentasikan dapat diterima dengan baik, serta dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai cara-cara yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang ada pada PT Dinamika Nusantara. Melalui penerapan perilaku organisasi yang lebih inklusif, peningkatan kepemimpinan yang lebih empatik, serta penyelesaian konflik yang lebih efektif, diharapkan organisasi ini dapat mencapai kinerja yang lebih optimal dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Warka Syahbrani, SE, MSc, AKCA, dan Bapak Lukman Dahlan, SEMAK, atas segala ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan pada mata kuliah perilaku organisasi ini. Semoga presentasi ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak dosen pengampu dan menghasilkan penilaian yang memuaskan pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.